Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadia, Dan saya Adriani Eka Suci. mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, jurusan akuntansi. Di sini kami akan presentasi, akan sharing kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah. Tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang variabel-variabel komunikasi bisnis. Nah, sebelum ke pengertian variabel komunikasi bisnis, apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, gagasan, pendapat, atau instruksi yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan variabel komunikasi bisnis adalah unsur-unsur dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan dunia bisnis. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai variabel komunikasi bisnis dan komunikasi internal dan eksternal. Jadi, ada 6 variabel dalam komunikasi bisnis yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah variabel komunikator. Nah, variabel komunikator ini adalah orang pertama atau pihak pertama yang mendorong terjadinya sebuah komunikasi. Jadi, variabel komunikator ini sangat penting dalam sebuah komunikasi bisnis. Kenapa? Karena dialah orang pertama atau pihak pertama yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Yang kedua adalah variabel pesan. Nah, variabel pesan ini adalah informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Contohnya seperti seorang manajer perusahaan mengirimkan surat kepada perusahaan lain bahwasanya besok ia ingin mengadakan sebuah rapat. Nah, biasanya disampaikan dengan simbol atau sinyal. Nah, simbol itu bisa berupa kop surat, kemudian sinyal itu bisa berupa media yang kita gunakan pada saat mengirimkan surat, seperti email, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ada dua jenis pesan, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, verbal ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Nah, contohnya lisan ini seperti perbincangan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Kemudian contoh tertulis ini seperti perusahaan tempat kita bekerja ini mengirimkan surat penawaran kerjasama kepada perusahaan lainnya. Sedangkan komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi ia melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, bisa dengan kontak mata atau gerakan tangan, dan lain sebagainya. Intinya dia tidak menggunakan suara. Contohnya seperti menganggukkan kepala atau mengerutkan dahi, bisa dengan mengangkat tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah variabel komunikan. Nah, variabel komunikan ini adalah kebalikan dari variabel komunikator, di mana komunikan ini yang bertindak sebagai penerima data ataupun informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Nah, di mana tadi komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan. Contohnya seperti karyawan A menyampaikan kepada karyawan B bahwasanya besok akan diadakan rapat. Nah, yang menjadi komunikator ini adalah karyawan A. Kenapa? Karena dialah yang menyampaikan pesan. Kemudian yang B ini menjadi komunikan. Kenapa? Karena dialah yang menerima pesan dari si karyawan A. Yang keempat, variabel konteks. Variabel konteks adalah variabel penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Komunikasi sejatinya berlangsung dalam konteks tertentu. Konteks komunikasi itu bisa bersifat alamiah dan bisa juga memang sengaja diciptakan. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Contohnya komunikasi yang berlangsung di ruang rapat. Contohnya komunikasi yang berlangsung di ruangan kantor atau perbincangan di ruang rapat. Sedangkan konteks yang kita ciptakan adalah
suasana yang sengaja kita buat. Contohnya acara business lunch, coffee morning, permainan golf, atau menyelenggarakan rapat di kawasan wisata. Yang kelima, variabel saluran. Variabel saluran adalah variabel penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Contoh variabel saluran, bila penerima pesan berjumlah besar dan tidak berdiam di satu tempat yang sama, tentu saluran media massa yang akan kita pilih, misalnya TV atau radio. Namun, bila pesannya bersifat pribadi, tentu kita akan lebih memilih penggunaan telepon. Dan yang terakhir, variabel efek. Variabel efek adalah variabel yang juga penting untuk diperhatikan. Efek ini bisa berupa dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap atau perilaku, dan lain-lain. Contoh variabel efek, suatu saat setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di koran, seorang penganggur menyatakan dalam hatinya, mungkin ini lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas, penganggur itu pun mengembangkan harapannya. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu mulai membayangkannya apa yang akan dikerjakan di perusahaan nanti setelah diterima menjadi karyawan. Itulah contoh variabel efek. Jadi, ada perubahan pada diri komunikan, yakni dari tidak tahu menjadi tahu ada lowongan pekerjaan. Kemudian ada perubahan sikap, yakni dengan menyatakan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan di dalam. Kemudian ada perubahan sikap, yakni dengan menyatakan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan di dalam iklan itu. Dan akhirnya ada perubahan perilaku dengan mengirimkan surat lamaran. Nah, lanjut ke komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, saya akan membahas mengenai komunikasi internal. Komunikasi internal itu merupakan komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan kantor ataupun organisasi. Nah, komunikasi ini tuh bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, atasan dengan karyawan, ataupun atasan dengan atasan. Contohnya yang ada di dalam suatu organisasi seperti rapat. Nah, rapat ini merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi yang selalu dilakukan. Kemudian diskusi. Biasanya diskusi ini dilakukan untuk memecahkan masalah. Kemudian presentasi. Nah, biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal baru di dalam sebuah organisasi dan masih banyak lagi. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pemimpin perusahaan maupun orang yang ditunjuk dengan publik atau orang luar seperti pemerintah, konsumen, pelanggan, dan media massa. A. Fungsi komunikasi eksternal. Yang pertama, membujuk konsumen membeli produk. Yang kedua, menjelaskan produk atau layanan. Yang ketiga, mengklarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, mempromosikan perusahaan. Yang B, ruang lingkup komunikasi eksternal. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, komunikasi dengan media massa. Yang ketiga, komunikasi dengan pemasok. Yang keempat, komunikasi dengan pihak klien. C, jalur atau bentuk komunikasi eksternal. Yang pertama, komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi dari organisasi kepada halayak. Komunikasi dari organisasi kepada halayak pada umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sendirian, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga halayak merasa memiliki keterlibatan, setidaknya ada hubungan batin. Komunikasi ini dapat melalui berbagai bentuk seperti majalah organisasi, press release, artikel surat kabar atau majalah, atau radio,
film dokumenter, brosur, poster, dan konferensi pers. Yang kedua, komunikasi dari halayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Misalnya, jika informasi yang disebarkan kepada halayak itu menimbulkan efek yang bersifat kontroversial, maka ini disebut opini publik. Jadi, variabel komunikasi bisnis adalah unsur-unsur dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan dunia bisnis. Variabel dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi 6, yaitu variabel komunikator, variabel pesan, variabel komunikan, variabel konteks, variabel saluran, dan variabel efek. Terdapat dua komunikasi. Yang pertama itu internal dan yang kedua itu eksternal. Nah, di dalam bisnis ini, komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Jadi orang jangan iri itu sifatnya setan. Kami tutup presentasi ini, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.